Halo semua, perkenalkan nama aku Audina Elvaretanisa dan rekan saya Alika Trimahesya yang akan mempresentasikan tentang materi cara mengatasi inflasi dan kebijakan fiskal. Mohon didengarkan dan ditonton sampai habis ya teman-teman. Sebelum kita mulai, aku mau nanya nih, apa sih inflasi dan juga kebijakan fiskal? Mari kita diskusikan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu menjelaskan pengertian inflasi dan penyebab-penyebab utamanya. Yang kedua yaitu mengidentifikasi perbedaan antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal dalam mengatasi inflasi. Yang ketiga yaitu menjelaskan peran dan bentuk kebijakan fiskal dalam mengendalikan inflasi. Yang keempat, menganalisis contoh kebijakan fiskal kontraktif yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan inflasi. Dan yang terakhir, mengevaluasi efektivitas kebijakan fiskal dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. So, mari kita mulai. Yang pertama, kita akan bahas inflasi. Apa sih inflasi itu? Jadi, inflasi adalah proses meningkatnya harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu periode. Jadi, inflasi itu kayak proses meningkatnya harga barang gitu. Jadi, setiap harga barang meningkat, pasti itu dinamakan inflasi. Contohnya seperti harga sembako naik setiap bulan, bukan karena kelangkaan sementara, tapi karena ada tekanan ekonomi. Dan dampaknya itu juga sangat besar loh, yaitu daya beli masyarakat menurun, jadi uang yang sama beli barang tuh lebih sedikit. Kan tadi aku udah jelasin inflasi, nah sekarang aku jelasin penyebabnya ya. Penyebab dari inflasi yang pertama yaitu demand pull inflation. Artinya itu permintaannya tuh tiba-tiba naik drastis, tapi pasokan barangnya itu terbatas. Yang kedua yaitu cost push inflation. Artinya biaya produksinya naik. Misalnya harga bahan baku atau energi, jadi produsen ikut menaikkan harga jual. Yang ketiga yaitu imported inflation, yaitu kenaikan harga barang impor karena nilai tukar rupiah itu tiba-tiba melemah. Yang keempat yaitu inflasi struktural. Artinya itu ketidakefisienan ekonomi, distribusi, barang lambat, dan juga masih banyak lagi. Selanjutnya aku bakal jelasin cara umum mengatasi inflasi. Yang pertama yaitu kebijakan moneter oleh Bank Indonesia. Menaikkan suku bunga acuan, jadi kredit tuh jadi lebih mahal, oleh otomatis konsumsi dan juga investasi ikut turun. Operasi pasar terbuka dan juga mengurangi uang beredar. Yang kedua yaitu menaikkan giro wajib minimum bank, lalu memperketat likuiditas. Yang kedua yaitu kebijakan fiskal oleh pemerintah. Cara mengatasinya yaitu fokus pada pengeluaran dan juga pendapatan negara, seperti pajak dan juga belanja negara. Apa itu kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal adalah langkah-langkah pemerintahan dalam mengelola APBN melalui 1. Pendapatan. Pendapatan meliputi seperti pajak, retribusi, dan lain-lain. Yang kedua, pengeluaran. Pengeluaran ini meliputi gaji ASN, proyek infrastruktur, subsidi, dan lain-lain. Nah, untuk tujuannya itu untuk menjaga stabilitas ekonomi, menyeimbangkan pertumbuhan, menurunkan pengangguran, serta inflasi. Selanjutnya ada jenis kebijakan fiskal. Jenis yang pertama itu ada fiskal kontraktif atau untuk menekan inflasi. Fiskal kontraktif ini untuk mengurangi belanja negara yang sifatnya konsumtif, serta menaikkan pajak untuk mengurangi daya beli masyarakat. Yang kedua ada fiskal ekspansif atau untuk menghadapi resesi. Yang kedua ada fiskal ekspansif atau untuk menghadapi resesi. Fiskal ekspansif ini untuk meningkatkan belanja negara, misal proyek infrastruktur, serta menurunkan pajak agar masyarakat lebih banyak belanja atau investasi. Contoh kebijakan fiskal untuk mengatasi inflasi. Yang pertama, pemerintah mengurangi subsidi BBM agar konsumsi tidak berlebihan. Yang kedua, menunda proyek besar yang tidak mendesak. Yang ketiga, meningkatkan tarif pajak barang mewah. Dan yang terakhir, mengurangi transfer ke daerah untuk menekan belanja. Jadi kesimpulan dari cara mengatasi inflasi dan kebijakan fiskal adalah inflasi bisa mengganggu ekonomi jika tidak dikendalikan. Dan pemerintah juga bisa menekan inflasi lewat kebijakan fiskal kontraktif. Inflasi juga harus seimbang dengan kebijakan moneter agar hasilnya efektif.
Nah, tujuan akhirnya ini untuk menjaga daya beli masyarakat serta stabilitas harga. Oke, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada kekurangan maupun kesalahan kata dari kami. Terima kasih sudah mendengarkan dan juga menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.